Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sehat semua. Kehadirat Allah tiada tara. Lupa pula sholawat dan selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini tunggal saja, yaitu sosialisasi PPP, Profil Pelajar Pancasila. Terima kasih karena penjenengan semuanya sudah berpose di dalam bingkai PPT. Hasil diklat yang diikuti oleh Bu Nur nanti akan disampaikan kepada penjenengan semuanya secara jelas detail. Kenapa hari ini saya mengikuti semuanya? Karena memang syarat semua warga sekolah harus mengetahui. Yang pertama, tadi penyusunan kepanitiaan. Sudah nggih? Acara yang kedua, penyusunan RPP yang berintegrasikan dengan profil pelajar Pancasila. RPP kita yang sudah jadi bisa direvisi atau ditambahi di belakangnya, sehingga tidak usah menyusun dari awal lagi. Kemudian yang ketiga, pembuatan video pembelajaran. Bapak Ibu, kita memang mempunyai mutu. Belajar mulai dari ayunan hingga ke liang lahat. Maksudnya ketika kita masih dalam gendongan, kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, dan saat itu pula kita sudah mulai belajar dengan orang tua. Nah, sampai kita akhir menutup mata. Kemudian Bapak, Ibu, kita akan penjadwalan kerja. Jadi hari ini kita sosialisasi plus pembuatan RPP. Besok RPP jadi. Nah, kemudian kita belajar untuk membuat video pembelajaran. Jadi mungkin Zoom ini mungkin hari ini dan besok. Gitu. Karena apa? Karena Bu Nur hari Jumat semuanya sudah terima RPP dan video pembelajaran. Kemudian beliaunya akan sedikit koreksi tanggal 29 itu, dan 30 semuanya sudah kita kirim. Bapak Ibu, kiranya hanya itu untuk awal kita jumpa kali ini. Kita tidak membicarakan yang lain, hanya satu, yaitu sosialisasi PPP. Kiranya hanya itu. Terima kasih. Saya mohon maaf. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Karni atas sambutannya. Berikutnya kita akan masuk pada materi inti Zoom kita pada pagi hari ini, yaitu sosialisasi diklat P3 yang akan disampaikan oleh Bu Nur Rosifa. Semoga kita bisa menyimak dengan seksama dari awal sampai akhir. Monggo Bu Nur. Terima kasih Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Semerowo, rekan-rekan teman sejawat, serta teman-teman ekstra, alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama Zoom
dan diberikan kesehatan. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan panjang lebar untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama belajar. Saya sendiri juga belajar ya. Di PPK ada 5 kata kunci. Nah, di PPP ini ada 6 kata kunci. Nah, apa saja itu? Marilah kita bersama-sama belajar. Saya akan share materi. Sebentar Bu Nur, sebelum dilanjutkan, mungkin untuk Mbak Nani dan Mbak Wati yang satu ruangan dengan Bu Nur, untuk volume komputernya bisa dikecilkan pol sehingga yang berbunyi hanya punyanya Bu Nur saja. Sudah, monggo silakan bisa dilanjutkan Bu Nur. Ya, terima kasih Bu Lydia. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi profil pembelajaran Pancasila SDN Merowo Surabaya tanggal 26 Januari 2021. Ini adalah pengembangan profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, ini pengertiannya sudah saya tulis. Spiritualitas dan etika beradab yang merupakan hasil dari pendidikan karakter. Bentuk kegiatannya ada 3, yaitu pembiasaan dan keteladanan, kesiswaan, kemudian dalam pembelajaran. Pembiasaan dan keteladanan, guru dan siswa berdoa. Ini kebiasaannya ya, bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Melaksanakan ibadah bersama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kemudian yang ketiga adalah perayaan hari keagamaan dengan kegiatan yang sederhana dan hikmat. Ini sudah kita lakukan. Kemudian kesiswaan, kegiatan kesiswaan, pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ekstrakurikuler RAS. RAHIS ini kerohanian Islam ya Bu ya, saudara-saudara, teman-teman. Masa pengenalan lingkungan sekolah, kemudian tata krama dan tata tertib sekolah. Yang terakhir adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ini juga sudah kita laksanakan. Pembelajaran diintegrasikan pada semua mapel, yaitu berdoa sebelum dan sesudah belajar, pengenalan nilai-nilai imtak pada semua mata pelajaran. Ini terintegrasi dengan KI 1 dan KI 2. Kemudian yang kedua yaitu kebinekaan global, mencintai keragaman budaya, agama, ras, negaranya, serta dunia. Sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Pembiasaan dan keteladanan, melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin, menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan cinta tanah air, mengenalkan beragam keunikan potensi daerah, menguasai bahasa asing untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Ini pembiasaannya. Kemudian kegiatan kesiswaannya, mengadakan pentas dari berbagai daerah,
festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa. Ini biasanya kita lakukan pada saat peringatan 17 Agustus, hari-hari yang berhubungan dengan pakaian adat. Penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Pembelajaran diintegrasikan pada mapel bahasa Inggris dan sejarah, yaitu penguasaan bahasa Inggris, kemudian memahami budaya nasional global. Yang ketiga, bergotong royong, memiliki kemampuan berkolaborasi agar bisa bekerja secara tim. Mampu berkolaborasi dengan temannya, kerja kelompok, diskusi, tutu pembiasaannya. Kemudian di kegiatan kesiswaan mengadakan pentas seni dari berbagai daerah, festival pakaian adat dari berbagai suku bangsa, penguasaan bahasa asing sebagai media untuk melakukan pergaulan global. Kemudian pembelajarannya diskusi. Yang keempat, mandiri. Secara independen, termotivasi meningkatkan kemampuannya. Kebiasaan dan keteladanan. Mengunjungi perpustakaan untuk mencari ilmu secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas dari guru, pembelajaran jarak jauh pada masa COVID-19, kegiatan kesiswaan, melaksanakan ekstrakurikuler pramuka, kegiatan pada pelajar peduli lingkungan. Kemudian pembelajarannya diintegrasikan pada semua mapel. Pembelajaran jarak jauh melalui daring di masa COVID-19. Mengerjakan semua tugas dari mengerjakan semua tugas dari guru mapel ini ya. Kemudian yang nomor 5, bernalar kritis. Memiliki kemampuan memecahkan masalah. Pembiasaan dan keteladanan. Membaca, menulis, diskusi, bedah buku, melaporkan hasil membaca. Kesiswaan kegiatannya pemilihan raja dan ratu perpustakaan. Kegiatan membaca masal atau pidaton, pemilihan duta literasi, kelompok ilmiah remaja, mengikuti lomba penelitian siswa nasional. Kegiatan ini bisa kita sesuaikan dengan sekolah. Kalau kita ini anak-anak masih SD, jadi kita sesuaikan mana yang bisa dilakukan anak SD. Kemudian pembelajarannya diintegrasikan pada semua mapel. Semua siswa membaca buku teks, buku penunjang, dan sumber belajar selain untuk melatih berpikir kritis dalam menyikapi fenomena kehidupan di masyarakat. Ini anak-anak juga sudah kita biasakan untuk membaca di perpustakaan pada saat masih belum terjadi COVID. Kemudian nomor 6, kreatif. Yang terakhir, menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Pembiasaan dan keteladanan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu daerah. Ini juga sudah terintegrasi dalam pembelajaran. Kesiswaan, kegiatannya pembinaan bakat minat pada kegiatan ekstrakurikuler, sains, olahraga, seni bahasa. Expo hasil karya siswa. Menyelenggarakan opsi
Siolga, yaitu Olimpiade Sains, Bahasa Indonesia, Seni, dan Olahraga. Pembelajarannya diintegrasikan pada semua mapel, yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan kreatif dan inovatif. Demikian 6 karakter pada profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, yaitu berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Nah, sekarang kita lihat penerapannya. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Permendikbud nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud, yang mana pengembangan SDM unggul harus bersifat holistik atau menyeluruh dan tidak berfokus pada kemampuan kognitif saja, yaitu melalui 6 karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian pengembangan profil pelajar Pancasila tadi sudah saya rangkum, yaitu pembiasaan dan keteladanan, pembelajaran, kegiatan kesiswaan. Nah, semua ini terangkum dalam manajemen sekolah. Nah, ini adalah keteladanan dan pembiasaan. Diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter, yang terakhir adalah menjadi budaya. Harapannya yang terakhir adalah menjadi budaya. Jadi anak-anak sudah melakukan itu tanpa terpaksa, tapi sudah menjadi kebudayaan yang harus setiap hari dilakukan. Nah, ini adalah kegiatan kesiswaan. Ekstrakurikuler kita sudah lakukan. Cinta lingkungan juga sudah. Nah, outing class kita juga sudah sering lakukan. Jadi kegiatan kesiswaan sudah mendukung PPP. Yang berikutnya adalah pembelajaran di kelas. Berdoa sebelum dan sudah belajar, berdiskusi, kemudian mengkomunikasikan. Jadi anak-anak ini presentasi, kalau di kita biasanya setelah membuat atau merangkum atau melakukan kegiatan bersama-sama dipresentasikan. Nah, ini adalah manajemen sekolah, visi dan misi. Semua yang ada pada PPP atau profil pelajar Pancasila dirangkum dalam RKS dan RKS. Nah, yang di dalamnya berisi tentang perencanaan program PPP, pengorganisasian oleh teamwork, tadi Ibu sudah menunjuk, kemudian pelaksanaan program, di situ berisi tentang pembiasaan, kegiatan kesiswaan, pembelajaran, nah di dalam manajemen. Kemudian pengawasan atau pengendalian oleh Ibu Kepala Sekolah, yang terakhir adalah evaluasi, yaitu mengukur tercapainya target. Nah, ini untuk mengukur tercapainya target, di sini saya lampirkan taksonomi Bloom untuk pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembuatan RPP. Mengingat, memahami, aplikasi, analisa, evaluasi, kreasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini adalah paparan pengembangan profil pelajar Pancasila.
sekarang seperti tadi sudah diberitahukan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita punya tugas yaitu membuat RPP yang terintegrasi PPP, kemudian kita setelah membuat RPP, kita membuat video pembelajaran dengan Zoom yang mencerminkan PPP. Nah, ini ada contoh dari RPP-nya. Kemarin kita sudah membuat RPP 1 lembar, ternyata setelah PPP ada pengembangan PPP, maka kita kembali seperti pada saat kita mendapatkan PPK. Jadi di sini RPP ini sudah sedemikian rupa, kemudian yang A adalah kompetensi dasar dan materi pokok. Yang kemarin itu kita tulis hanya angkanya, sekarang kita diharapkan memasukkan KD-KD ke dalam RPP dengan deskripsinya sekalian. Materi pokok juga harus ada. Nah, di dalam tujuan pembelajaran ini, kita nanti akan mencerminkan PPP. Setelah membaca bacaan pada buku paket, tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, diharapkan siswa ini tujuan pembelajarannya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran di sini tidak ada pembukaan, tidak ada penutup, tetapi langsung langkah-langkah pembelajaran, tetapi berisi tentang pembukaan, isi, dan penutup. Nah, guru membuka pertemuan melalui Zoom dengan link yang sudah dibagikan ke siswa. Kemarin sama Bapak Mujoko kita apa yang kita lakukan atau kita kerjakan rutin tidak usah ditulis, tapi di sini ditulis lagi. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan RPP yang sudah kita revisi, RPP kita yang sudah jadi, kemudian kita sesuaikan. Yang kedua, setelah Zoom terbuka bersama anak-anak, guru mengucapkan salam dan mengingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan karena masih pandemi. Ini karena RPP-nya adalah RPP daring. Guru mengajak siswa berdoa sebelum memulai pelajaran, dilanjutkan dengan membaca Pancasila secara bersama-sama. Imtak pembaca Pancasila tadi adalah merupakan yang kedua tadi, kemerdekaan global. Kemudian 4, guru meminta dan membimbing beberapa siswa membaca bacaan pada buku paket. Nah, ini juga adalah pengembangan PPP, membaca tadi literasi sudah ada semua, tadi sudah saya bacakan. Jadi nanti tinggal kita akan memberikan ini seperti diberi merah-merah yang dulu kita pernah lakukan pada Putus suaranya. Kemudian yang nomor 5 masing-masing. Halo? Masih terputus-putus? Sudah. Sudah jelas? 6, guru dan siswa berdiskusi tentang cara menentukan kata kunci dari setiap paragraf pada bacaan. Gotong royong dan kolaborasi. Siswa menuliskan ringkasan teks penjelasan eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Siswa meminta untuk memotret hasil pekerjaannya dan mengirimkannya melalui WA Jabri Guru. Ini setiap hari kita lakukan ya.
Siswa mengamati video pembelajaran dari rumah, belajar tentang perpindahan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari melalui YouTube yang dikirimkan oleh guru. Siswa mengidentifikasi kegiatan yang menggunakan sumber energi panas yang paling sering dan paling jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Siswa diminta untuk memotret tabel sumber energi panas dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh anggota keluarga pada buku tulis dan mengirimkan melalui WA Japri. Di sini ada gotong royong antara orang tua dan siswa, membantu menyiapkan alat-alat yang digunakan untuk praktek. Guru menjelaskan kegiatan mandiri yang dilanjutkan di rumah. Ini kegiatan mandiri. Siswa mempersiapkan beberapa alat dan bahan yang akan dibutuhkan dalam percobaan. Wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan mencatat waktu. Siswa dapat menggunakan stopwatch atau jam tangan. Siswa melakukan percobaan bersama anggota keluarga tentang penerapan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong. Siswa mengamati, mengukur dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada saat mencair. Ini nanti akan terbentuk berpikir kritis dan kreatif ya. Siswa diminta untuk mengirimkan video ketika melakukan percobaan menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini kreatif. Siswa membuat laporan hasil pengamatan dan mengirimkan melalui WA group. Membuat laporan adalah berpikir kritis. Siswa mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Suaranya Bu Nur bermasalah lagi. Halo? Ini ada pengembangan titik nomor 1. Serta memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat serta selalu menjaga program dan takwa. Media pembelajaran harus ada, yaitu melalui video, Zoom meeting, WhatsApp, MS Office 365, Google Form, sesuai yang telah kita lakukan di atas. Sumber dan bahan. Teks bacaan, sumber energi dan bahannya, kemudian penilaiannya. Penilaian sikap memuat tentang 6 karakter, yaitu intak, gotong royong, berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Penilaian sikap diri sendiri. Kemudian penilaian pengetahuan melalui Office 365 dan Google Form tadi. Penilaian keterampilan, penilaian produk, penyajian ringkasan teks, penjelasan, eksplanasi dari media cetak dan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara tertulis. Ini adalah produk. Kemudian melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengajar, kita refleksi apa tadi yang sudah kita lakukan, kemudian adakah untuk perbaikan, nanti kita tulis di sini, refleksi guru. Jadi setiap kita mengajar, kita analisa
apakah tadi yang kita ajarkan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti biasanya, tetap selalu dibubuhkan tanda tangan guru kelas dan tanda tangan kepala sekolah. Nah, teman-teman, marilah kita saksikan video pembelajaran yang sudah RPP-nya sudah saya tampilkan tadi. Silakan menyaksikan bersama-sama. Sudah. Ya itu aja sudah. Oh, tapi sudah ya. Sudah. Selamat pagi anak. Pagi Bu. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya kan? Sehat. Sehat. Ibu harapkan semua dalam keadaan sehat. Ya anak-anak ya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini ya, kalian harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Seperti apa? Seperti jika kalian keluar menggunakan masker ya, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, dan hindari kerumunan. Itu yang harus kalian perhatikan untuk saat ini. Ya, baik anak-anakku, untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Muhammad dipimpin ya nak ya doanya. Ya Bu. Silakan. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Muhammad ya. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar. Anak-anakku, sekarang bayangkannya dulu ya. Dilihat teman-temannya di sini sudah masuk semuanya ya. Ya, baik, teman-temannya sudah masuk semuanya. Sekarang Buena bertanya anak-anak. Di antara kalian ini ya, siapa yang sangat mencintai negeri kita ini? Saya. Ya, semuanya sangat mencintai negeri kita ini. Oleh karena itu, marilah kita membacakan Pancasila secara bersama-sama. Dipimpin Ibu ya. Ayo, apa namanya? Itu mic-nya di-on-kan. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Baik anak-anakku, kalian semuanya sudah membacakan Pancasila ya. Ibu harapkan dengan kalian bacakan Pancasila, rasa nasionalisme kalian semakin meningkat. Anak-anak, hari ini kalian akan mempelajari ya tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca bacaan di buku paket, ya, kalian diharapkan mampu menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf bacaan secara tepat. Yang kedua, setelah menuliskan kata kunci yang ditemukan dalam bacaan di buku paket, kalian mampu membuat kesimpulan bacaan teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang ketiga, setelah berdiskusi melalui WhatsApp group, siswa dapat memberikan informasi dan menyajikan ringkasan teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif secara lisan, tulis, dan visual secara tepat. Yang keempat,
setelah melihat video pembelajaran dari rumah belajar tentang perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan kalian mampu menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan percobaan dengan sumber energi panas dan menyebabkan perubahan, diharapkan kalian mampu menerapkan konsep perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keenam, setelah berdiskusi melalui WhatsApp grup kelas, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tentunya kalian sudah siap semuanya. Sudah siap benar belajar hari ini? Sudah, Bu. Ya, baik, benar. Jika sudah, sekarang silakan dilihat buku kalian ya, halaman 2. Di situ ada bacaan tentang sumber energi panas. Ibu kasih waktu untuk kalian baca. Silakan dibaca. Baik, sudah ya anak ya. Tadi kalian sudah membaca buku paket kalian. Di situ ada di halaman 2 itu ada bacaan sumber energi panas. Sekarang ayo Ibu tanya ya. Di antara kalian siapa yang bisa membuat kalimatannya dengan kata tanya bagaimana dan mengapa ya? Tentang sumber energi panas atau bacaan yang kalian baca tadi. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Baik, Jagat, silakan dibacakan Jagat. Kalimatnya Jagat. Bagaimana cara nenek moyang kita dahulu mendapatkan api? Ya, bagus. Bagaimana cara nenek moyang kita terdahulu menghasilkan atau mendapatkan api, seperti itu ya. Bagus, buat Jagat. Siapa lagi yang bisa? Ya, Muhammad. Ya, silakan dibaca, Nak. Mengapa sumber energi panas matahari dibutuhkan oleh tumbuhan? Bagaimana sumber energi panas matahari dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari oleh manusia? Ya, baik. Bisa diulangi lagi, Muhammad, pertanyaan yang pertama. Mengapa sumber energi panas matahari dibutuhkan oleh tumbuhan? Bagaimana sumber energi panas matahari dimanfaatkan dalam kebutuhan sehari-hari oleh manusia? Ya, itu tadi pertanyaan dari Muhammad ya. Pertanyaan yang pertama ya. Tadi apa Nak? Yang pertama pertanyaannya, mengapa sumber energi panas matahari dibutuhkan oleh tumbuhan? Ya, mengapa sumber energi panas matahari diperlukan oleh tumbuhan? Ya, bisa ya. Ada yang tahu jawabannya untuk apa kalau ada pertanyaan seperti itu? Untuk melakukan proses Fotosintesis. iya, untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Ya, bagus. Pintar Muhammad. Ada lagi yang bisa? Saya, Bu. Ya, Jagat punya lagi Jagat. Pertanyaannya Jagat. Silakan Jagat. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi panas terbesar? Ya, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar? Pintar. Ada lagi yang bisa membuat kalimatannya? Ayo, tidak boleh malu-malu. Lala bisa? Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.